warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Rizka dengan NIM 632400089. Pada video ini, saya akan menyampaikan analisis kaidah kebahasaan pada pidato Bapak Presiden Republik Indonesia, yaitu Bapak Prabowo Subianto, dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-97 tahun 2025. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui apakah penggunaan bahasa dalam pidato tersebut telah sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar, meliputi penggunaan bahasa baku, kalimat efektif, kalimat persuasif, gaya bahasa, serta ketepatan penggunaan ejaan. Mari kita simak pembahasannya. Bangsa besar lahir dari pemuda yang berani, yang mencintai bangsanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom Salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Salam pemuda. Saudara-saudaraku, para pemuda dan pemudi di seluruh tanah air, dan dimanapun kalian berada. Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, atas nama pribadi dan atas nama pemerintah, mengucapkan selamat Hari Sumpah Pemuda ke-97 tahun 2025. Hari ini kita memperingati sebuah tonggak sejarah penting saat pemuda Indonesia pada tahun 1928 meneguhkan tekad yang menyatukan bangsa, bertumpah darah satu tanah air Indonesia, berbangsa satu bangsa Indonesia, dan menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Mereka yang pada saat itu berusia muda, tidak lebih dari 22, 23, 24 tahun, hanya ingin satu hal: Indonesia merdeka, Indonesia bersatu, berdaulat, bermartabat. Dan kini tugas kita adalah melanjutkan perjuangan mereka melalui ilmu, kejujuran, disiplin, dan kerja keras. Kita harus isi kemerdekaan kita. Kita harus membawa bangsa Indonesia menjadi bangsa yang maju, bangsa yang modern, bangsa yang sejahtera. Perjuangan ini belum selesai. Masih terlalu banyak saudara-saudara kita yang hidup dalam kesulitan. Petani-petani kita di sawah, nelayan-nelayan kita di laut, buruh di pabrik, anak-anak muda yang bekerja keras demi keluarganya. Kepada mereka kita wajib memastikan bahwa seluruh rakyat Indonesia harus hidup layak, sejahtera, sehingga bangga menjadi bagian dari bangsa besar ini. Bangsa kita kaya, yang penting sekarang kita pandai menjaga dan mengelola kekayaan kita. Pemuda dan pemudi Indonesia, kalianlah harapan dan kekuatan bangsa. Bangsa ini tidak akan maju tanpa semangat kalian, tanpa kerja keras kalian, tanpa cinta tanah air yang menyala di dada kalian, tanpa kepribadian kalian, tanpa keberanian kalian menegakkan kejujuran dan keadilan. Cinta tanah air bukan hanya diucapkan, tapi harus dibuktikan dengan kerja keras, disiplin, rela berkorban demi negara dan bangsa, keberanian membela, sekali lagi, keberanian membela kebenaran, dan ketulusan melayani rakyat seluruhnya. Selama masih ada anak muda Indonesia yang jujur, yang berani, dan setia kepada bangsa dan rakyatnya, Indonesia tidak akan pernah bisa dikalahkan.
Karena itu saya berpesan, hai pemuda, jangan takut bermimpi besar, jangan takut gagal. Bangsa besar lahir dari pemuda yang berani, yang mencintai bangsanya, yang rela berkorban untuk rakyatnya. Mari kita kobarkan semangat persatuan, semangat gotong royong, dan semangat untuk berbuat yang terbaik bagi negeri. Bersama kita buktikan bahwa Indonesia adalah bangsa yang kuat, yang adil, yang makmur, dan disegani dunia karena rakyatnya sejahtera. Sekali lagi saya ucapkan selamat Hari Sumpah Pemuda ke-97 tahun 2025. Pemuda-pemudi bergerak, Indonesia bersatu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, om, santi, 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 om. Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam pemuda, merdeka. Berdasarkan hasil analisis, pidato ini secara umum sudah menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa aspek kebahasaan berikut. Aspek pertama adalah penggunaan bahasa baku. Pidato menggunakan kosakata resmi yang sesuai dengan situasi kenegaraan seperti tonggak, sejarah, perjuangan, kemerdekaan, disiplin, kejujuran, dan persatuan. Penggunaan kata-kata tersebut menunjukkan bahwa bahasa yang digunakan sudah sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Lalu yang kedua, ada penggunaan kalimat persuasif. Pidato banyak menggunakan kalimat yang bertujuan mengajak dan memotivasi masyarakat, khususnya pemuda. Contohnya seperti pada kalimat, mari kita kobarkan semangat persatuan. Kita harus mengisi kemerdekaan kita. Jangan takut bermimpi besar, jangan takut gagal. Kalimat tersebut mengandung ajakan dan dorongan kepada pendengar, dan sudah sangat sesuai dengan penggunaan kalimat persuasif. Selanjutnya, pidato juga menggunakan kata ganti orang atau pronomina secara tepat seperti saya, kita, kalian, dan mereka. Penggunaan kata ganti tersebut sesuai dengan hubungan antara pembicara sebagai Presiden Republik Indonesia dengan masyarakat sebagai pendengar. Lalu ada penggunaan kalimat efektif. Beberapa kalimat masih dapat disusun menjadi lebih efektif, seperti pada kalimat kepada mereka kita wajib memastikan bahwa seluruh rakyat Indonesia harus hidup layak. Yang lebih efektifnya menjadi kepada mereka kita wajib memastikan bahwa seluruh rakyat Indonesia dapat hidup layak. Atau bisa menggunakan kalimat kita wajib memastikan seluruh rakyat Indonesia hidup layak. Lalu ada pada kalimat bangsa kita kaya. Yang penting sekarang kita pandai menjaga dan mengelola kekayaan kita. Lebih efektif menjadi kalimat bangsa kita kaya, yang terpenting sekarang adalah kita mampu menjaga dan mengelola kekayaan tersebut. Pidato ini juga menggunakan kalimat emotif dan motivasi yang mampu membangkitkan rasa nasionalisme. Contohnya adalah kalimat bangsa besar lahir dari pemuda yang berani. Dan Indonesia tidak akan pernah bisa dikalahkan. Kalimat-kalimat tersebut merupakan semangat dan motivasi kepada generasi muda. Selanjutnya, dari segi gaya bahasa, pidato menggunakan majas repetisi melalui pengulangan perasa. Bangsa yang maju, bangsa yang modern, bangsa yang sejahtera, untuk memberikan penekanan terhadap tujuan yang ingin dicapai. Selain itu, terdapat pula paralelisme pada rangkaian kata ilmu, kejujuran, disiplin, dan kerja keras yang menunjukkan susunan kata yang sejajar sehingga terdengar lebih teratur dan menarik. Lalu,
Dari segi penyusunan isi, pidato ini memiliki alur yang runtut, dimulai dari salam pembuka, salam kepada audiens, penyampaian makna Hari Sumpah Pemuda, penjelasan kondisi bangsa, ajakan kepada pemuda untuk berkontribusi, hingga penutup. Susunan tersebut membuat isi pidato mudah dipahami oleh pendengar. Selanjutnya yaitu kesimpulan dari analisis kaidah kebahasaan dalam pidato ini. Secara keseluruhan, pidato telah memenuhi sebagian besar kaidah kebahasaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bahasa yang digunakan bersifat baku, komunikatif, persuasif, serta sesuai dengan konteks pidato kenegaraan. Lalu, demikian analisis kaidah kebahasaan pada pidato Presiden Republik Indonesia dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-97 tahun 2025. Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa pidato tersebut telah memenuhi sebagian besar kaidah kebahasaan bahasa Indonesia, baik dari penggunaan bahasa baku, kalimat persuasif, pronomina, maupun gaya bahasanya. Meskipun masih terdapat beberapa hal yang dapat disempurnakan dan perbaikan kecil, tetapi secara keseluruhan, video ini sudah menggunakan bahasa yang baik dan sesuai dengan konteks pidato resmi. Sekian pemaparan dari saya, terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.